Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebelumnya mohon maaf untuk kelas 2 karena kemarin sebelum BTS saya tidak bisa memberikan materi. Sebagai gantinya untuk pertemuan kali ini sampai nanti sebelum PAT kita akan membahas kali pertemuan langsung satu bab ya. Langsung saja dibuka LKS-nya di halaman nomor 5 pada bab 1 penggunaan ikon pengolah gambar. Di halaman 5 nomor 1 dilihat LKS-nya ya. Di situ nomor 1 ikon rectangle. Ikon rectangle digunakan untuk menggambar sebuah kotak, bentuk kotak ya. Kalau di Paint dilihat di sini videonya, ikon rectangle itu ada di grup shapes pada tab ribbon boom. Nah, sebentar saya tampilkan ini dulu biar tahu ya. Ini tab ribbon boom pada grup shapes. Rectangle ada di sini ya. Jika kita arahkan kursor maka tulisan rectangle akan keluar seperti ini. Saya pasang dulu, kita coba untuk menggambar ya. Itu kita diharuskan menggambar rectangle. Kita pakai ikon rectangle, kita klik dulu ikonnya, kemudian kita arahkan kursornya ke area gambar. Caranya untuk menggambar kotak, kita klik sebelah kiri, tahan, kemudian kita tarik ini ya. Itulah jadi yang namanya kotak. Kemudian kalau kita lihat di contoh, di situ ada yang namanya kotak dengan pilih sisip dan kotak dengan pilih timpa. Kita coba ya. Untuk kotak dengan pilih sisip itu kotaknya berarti masuk di dalam kotak. Jadi kita membutuhkan dua kotak. Kita gambar lagi di sini. Dua kotak. Ini kita geser ke sini. Nah, jadi ini yang namanya disisip. Kotaknya berada di dalam kotak. Kalau ditimpa itu bagaimana? Kita bikin dulu kotaknya. Satu di sini dan satu di bawahnya. Untuk yang kedua ini kita fillnya ya, fillnya yang ini, fill ini fill ya. Fillnya kita isi. Contoh di sini fill kita pilih solid color ya. Kemudian kita geser kotaknya, maka artinya kotak ini menimpa kotak yang ada di belakangnya. Itu untuk ikon rectangle. Kita hapus ya. Kemudian di nomor 2 ada ikon rounded rectangle. Ikon ini digunakan untuk menggambar kotak tumpul. Rounded rectangle itu yang ini, di sebelahnya rectangle. Ini namanya rounded rectangle. Jika kursornya kita arahkan, maka akan muncul tulisan rounded rectangle. Kita coba untuk menggambarnya ya. Kita klik dulu ikonnya, klik, kemudian kita bikin gambar. Nah, bedanya dengan rectangle itu apa? Bedanya kalau rectangle ujungnya ini tumpul ya. Maaf, ujungnya ini lancip, sedangkan yang rounded rectangle ujungnya tumpul seperti ini ya. Yang ini lancip, yang rounded rectangle tumpul. Kemudian kita coba untuk belajar menyisipkan dan menimpa. Ini sudah ada satu gambar, kita bikin lagi di bawahnya. Jangan lupa di fillnya kita rubah dulu ke no fill. Agar apa? Agar kita bisa menyisipkan gambar rounded rectangle ini ke
gambar rounded rectangle yang belakang. Kita gambar lagi di sini untuk membuat rounded rectangle yang kedua menimpa rounded rectangle yang pertama. Jangan lupa pilih fill, kita pilih solid color, kemudian kita geser seperti ini. Ini yang disisipkan ya, kemudian ini yang ditimpa. Paham ya? Selanjutnya dibuka di halaman 6. Nah, halaman 6 tadi seperti yang saya contohkan untuk menyisipkan dan menimpa. Kemudian di nomor 3 ada ikon curve. Ikon curve ini saya hapus dulu, maaf. Ikon curve ini berguna untuk membuat bentuk kurve atau garis lengkung. Ikonnya yang mana? Ikonnya ada di sini, di samping line, di sebelah kanan line, atau di sebelah kirinya oval ya. Kita coba untuk menggambar kurva. Caranya bagaimana? Caranya kita pilih ikonnya dulu, kita klik sepertinya. Kemudian untuk menggambarnya ada 3 gerakan mouse. Pertama, tarik garis miring atau lurus. Kita pakai miring ya, seperti ini. Kemudian lepaskan. Setelah dilepaskan, kita klik garis ke atas. Kita klik, tarik ke atas, kemudian lepas. Yang bawah kita klik, tarik ke bawah. Nah, ini sudah jadi garis lengkung atau kurve ya. Bisa dilihat di halaman 7 ya gambarnya. Kita coba lagi. Pertama, gerakan pertama kita tarik lurus ya, klik, tahan, kemudian ditarik. Setelah itu lepas. Kemudian yang kedua kita klik ya, yang sebelah sini kita klik ke arah berlawanan seperti ini, ke arah kanan atau ke kiri terserah. Kemudian lepas. Yang bawah ini kita klik, kita tarik ke arah yang berlawanan pula, maka jadilah garis lengkung ya. Biasanya ini dibuat untuk membuat kelopak bunga. Bagaimana ya caranya? Kita coba. Tarik lurus, garis lurus, kemudian kita tarik yang sini ke sini, satunya lagi ke sini. Setelah itu kita klik lagi ya, kita bikin yang dari sini ke sini, kita tarik yang ini, kita klik, kita tarik ke sini, kemudian kita lepas, klik lagi yang sebelah sini ke sini, mungkin seperti ini. Selanjutnya kita pakai line untuk memberi garis tengah. Apakah seperti ini daun itu? Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di halaman 7 juga kita membahas masalah ikon polygon yang nomor 4 itu ya. Ikon polygon itu digunakan untuk menggambar segi banyak. Yang mana ikon polygon? Ikon polygon yang ini ya. Kita coba menggambar pakai polygon, menggambar untuk membuat segi banyak. Pertama, letakkan kursor pada area gambar. Dilihat di LKS nya ya cara penggunaan ikon polygon. Kemudian mulai gerakan mouse untuk membuat bangun segi banyak. Tadi kita coba dari sini, klik, tahan, tarik ke sini ya, lepas, kemudian tarik lagi ke bawah, lepas, tarik lagi ke kanan sini, lepas, tarik lagi ke atas seperti ini ya kurang lebihnya.
lepas ya, tarik lagi sampai menyentuh di titik awal tadi, lepas, maka akan jadi sebuah segi banyak. Berapa segi terserah, bisa membuat beberapa segi yang kalian inginkan. Kita coba lagi di sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, terserah ya, bisa membuat segi banyak. Yang penting nanti terakhirnya ini harus kembali ke titik awal agar jadi sebuah persegi banyak. Itu yang namanya poligon, ikon poligon. Kemudian dibuka LKS nya di halaman 8. Nah, itu ada cara-cara membuat segi banyaknya ya. Sampai di halaman 9 atas nomor 5 kita akan membuat sebuah ikon oval. Ikon oval itu digunakan untuk menggambar lingkaran. Yang ini ya, ikon oval. Jika kita arahkan mouse-nya di ikon oval, tulisannya akan keluar oval seperti itu. Kita coba menggambar oval di LKS halaman 9. Di situ kita disuruh membuat dua lingkaran, yang satu disisipkan dan yang satu ditimpa. Ya. Halaman 9 sampai halaman 10 itu gambarnya disisip dan ditimpa, berarti kita membuat 4 gambar oval. Kita klik dulu ya gambar ovalnya, kemudian kita bikin satu gambar di sini. Jangan lupa fillnya kita pilih ya, no fill. Kita gambar lagi di bawahnya, ini gambar lingkaran yang kedua. Kemudian kita gambar lagi yang di sini. Maaf, kita sisipkan dulu ya yang ini. Kita gambar lagi seperti ini. Ini kita sisipkan, kita klik, kita tarik. Nah, ini menyisipkan lingkaran ke dalam lingkaran. Kemudian kita gambar lagi di sini lingkaran. Jangan lupa klik fill. Sebelum membuat lingkaran yang kedua, pilih solid color. Kita klik lagi lingkarannya, kita bikin di bawahnya lingkaran yang pertama. Nah, ini kita klik tahan, kemudian kita geser. Ini menimpa lingkaran yang pertama. Ya. Untuk yang ini, lingkaran kedua disisipkan ke lingkaran yang pertama. Sedangkan yang ini, lingkaran kedua menimpa lingkaran yang pertama. Seperti itu ya. Dilihat tata caranya di LKS ada. Selanjutnya kalian buka di halaman 11. Kita langsung mencoba mengerjakan ya. Ini saya hapus dulu. Kita beralih ke Word. Nah, yang A, berilah tanda silang. Nomor 1, Paint adalah software pengolah apa tadi? Paint adalah pengolah gambar yang B. Nomor 2, ikon oval adalah ikon untuk menggambar yang A, lingkaran. Nomor 3, gambar ikon di samping disebut seperti penghapus, berarti gunanya untuk menghapus. Yang C, eraser. 4, ikon line ditunjukkan oleh gambar. Ikon line adalah membuat garis lurus, berarti yang A. Nomor 5, ikon dari program Paint yang berguna untuk membuat kurva adalah yang B, curve. 6, ikon rectangle ditunjukkan oleh gambar. Rectangle adalah persegi, berarti yang B. 7, gambar di samping dibuat menggunakan ikon seperti rectangle tapi dia tumpul ya. Dia tumpul, kotak tapi tumpul, berarti yang C, rounded rectangle.
8. Untuk mewarnai objek pada Paint menggunakan ikon Fill with Color B. Nomor 9. Memberi tulisan pada program Paint menggunakan ikon C yang A, itu namanya ikon teks. 10. Gambar ikon triangle ditunjukkan oleh yang mana? Triangle itu adalah segi 3, berarti yang A. Beda ya dengan yang B, yang A, yang triangle. 11. Untuk menentukan ketebalan garis menggunakan ikon kenapa? Ikon sis yang B. Sis itu untuk merubah ketebalan sebuah garis menjadi tebal apa tipis. 12. Ikon di samping dipilih untuk membuat segi banyak yang A. 13. Untuk membuat garis lurus, ikon yang dipilih adalah line yang A. 14. Ikon di samping berguna untuk menebalkan garis yang A. Ya. 15. Gambar ikon di samping disebut lingkaran, berarti oval C. 16. Ikon color picture pada Paint digunakan untuk color picture, berarti digunakan untuk memilih warna pada satu titik. Yang B, color picture itu kalau di Paint ikonnya yang ini ya, seperti pipet. Itu bergunanya untuk mengambil satu warna pada sebuah gambar. Kita lanjut. Nomor 17. Kegunaan gambar di samping adalah untuk 17 itu kotak tapi putus-putus, berarti untuk menyeleksi yang B. 18. Ikon di samping dipilih untuk seperti kuas, berarti yang C, membuat bentuk atau garis bebas. Dia kuas itu seperti ini, saya contohkan di Paint. Ini yang brush namanya. Kita bisa menggambar apa saja seperti pensil, tapi dia lebih tebal. Kemudian pilihannya juga banyak, ada yang tebal, tipis, ya seperti itu. Ini namanya brush. Kita lanjut. Nomor 19. Ikon yang digunakan untuk menyeleksi objek secara bebas. Secara bebas berarti tidak harus kotak. 19 yang B, free form selection. Free form selection itu kalau kita pilih select di sini yang bawah, nah di situ ada yang namanya free form selection. Kita bisa memilih gambar ini ya, jadi nggak harus kotak. Nah, diseleksi. Atau kita bisa mengambil gambar yang ini saja, yang tebal ini. Nah, maka kita ambil yang tebal saja, atau kita ambil yang kecil, bisa. Nggak boleh sampai kena ya yang tebal. Nah, bisa. Itu freeform selection. Kemudian kita lanjutkan di nomor 20, gambar ikon poligon. Ini mudah. Gambar ikon poligon itu adalah yang ini. Ini adalah kunci jawaban yang bisa saya berikan. Mungkin sekian, kita dapat satu bab. Nanti dilanjutkan di bab kedua, mewarnai gambar. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangannya, dan mohon maaf juga karena baru bisa memberi materi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.